Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit yang kita cintai ini ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam situasi yang masih cukup mencekam, angka masih naik turun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita memang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatunya Dia yang menentukan. Kalau Dia ingin datangkan, Dia datangkan. Kalau Dia ingin angkat, Dia angkat. Maka kita memohon kepadanya dengan rahmatnya, dengan hikmatnya, untuk segera mengangkat wabah yang sedang berjangkit pada hari ini. Dan tentu saja kita tidak cukup hanya berdoa, kita juga dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya kita tawakal dan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kaum muslimin dan muslimat menjadi ujung tombak, menjadi orang pertama yang mencontohkan bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul serta kepada para pemimpin untuk sesuatu yang tidak durhaka kepada Allah. Kita harus berada di depan, karena taat itu adalah sumber kebahagiaan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini kita berusaha untuk mengikuti arahan beliau, untuk senantiasa berada di majelis ilmu, untuk senantiasa dekat-dekat dengan ilmu. Mudah-mudahan menjadi pagar kuat dan kokoh dari berbagai serangan syubhat dan syahwat. Apalagi di zaman-zaman berpegang teguh kepada dinullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai suatu keanehan, seperti di saat Nabi alaihi salatu wassalam datang membawakan agama ini. Ya, manusia dengan kelengkapan berpikirnya, ketinggian intelijensianya, merasa berat menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
karena banyak di antaranya tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan keinginan hawa dan nafsu. Dan hari ini tidak sedikit pula orang-orang, tentu saja kaum manusia, bahkan di antara kaum muslimin dengan berbagai alasan belum bisa menerima secara utuh, kecuali yang sesuai dengan pikiran, yang sesuai dengan keinginan. Padahal taat itu bukanlah harus sesuai dengan keinginan dan tidak pula mesti paralel dengan pemikiran. Karena agama ini bukan hasil pemikiran dan bukan hasil rakitan dan keinginan umat manusia, tapi dia adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sahih, pemahaman yang benar mengikut salafun salih, mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan Allah kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, salah satu dari ulama kita yang menempuh jalan itu, yang beliau sendiri menghadapi berbagai cobaan dalam menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah Al-Imam Muhammad ibn Idris Ibnul Abbas Asy-Syafi'i alaihi rahmatu rabbi wa maghfiratuh. Pada kesempatan ini kita kembali bersamanya melalui kitabnya Ar-Risalah. Ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan kita beragama ini tak boleh lepas dari ulama. Sekarang kita ambil ulama yang memang yang diakui oleh kaum muslimin, bahkan diakui oleh selain kaum muslimin. Tapi yang penting adalah pengakuan kaum muslimin. Orang-orang non muslim bagi kita hanya sekedar, ya, bagi yang tidak puas dengan pengakuan kaum muslimin, ya ambil dari kaum muslimin. Tapi kalau kita, alhamdulillah, kalau sudah ulama merekomendasikan ulama, bagi kita lebih dari cukup. Walaupun pasti kalau saya pastikan kalau sempat Imam Syafi'i hari ini hadir di tengah-tengah kita, pasti akan dirongrong pula dengan berbagai hujatan, provokasi dan sebagainya. Tidak paham sunnah Nabi barangkali, ya. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih berkaitan dengan Al-Bayanul Khamis, bahwasanya atau berkaitan dengan ini bahasa Arab dan penguasaan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sangat menekankan ini sekali. Pada akhir pembahasan yang lalu, beliau menegaskan bahwasanya sunnah itu kalau dikumpulkan dari ulama-ulama yang sezaman, itu tidak ada yang hilang satupun. Tetapi kata beliau, saya tidak mengenal ada satupun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah buktikan kemarin bahwasanya imamu ahli sunnah bittifaq bila munaza'ah Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang menulis atau yang menghafal 1000 hadis dengan sanad-sanadnya. 1000 hadis dengan sanad-sanadnya. Tapi ketika dia sebutkan al-musnad, hadis-hadis, ada saja yang tidak beliau tuliskan di situ. Dan ada dalam kitab-kitab ulama yang lain yang sezaman atau yang bertemu dengan beliau, seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tetapi kata Imam Syafi'i tak mungkin hilang dari satu level ulama, itu pasti terjaga selamanya. Sunnah tidak akan luput semuanya, karena memang tidak ada yang menguasai itu sepenuhnya kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menjadi bukti pula bahwa kita tak boleh taklid buta kepada seorang imam. Taklid buta, ya, kalau taklid melek enggak apa-apa, taklid buta yang tak boleh. Pokoknya sekali Syafi'i tetap Syafi'i itu tidak boleh. Imam Syafi'i tidak rela dengan itu. Sudah kita tegaskan kemarin, Imam Syafi'i tak menyukai itu.
Dia berlepas diri dari orang yang mengatakan sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Dia tidak pernah mengajarkan itu. Dia mengajarkan kita idza sahal hadithu fahuwa mazhabi. Cuman kadang-kadang sebagian orang fanatik memahami pula apabila hadis sahih itu mazhab saya, berarti seluruh mazhab Syafi'i hadisnya sahih. Ini tidak benar. Ini tidak benar sebab fakta dan realita membuktikan bahwa di antara dalil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i ada yang tidak sahih. Tentu saja kembalikan ini ke ahlinya. Kita sepakat fikih ke fikih, katanya hadis ke ahli hadis. Cuman kadang-kadang tidak bisa juga menerapkan itu. Pas di fikihnya mau, pas di hadisnya enggak mau gitu. Ketika kita taibkan sebuah hadis tidak terima karena ulama fikihnya mengatakan hadisnya sahih. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, kita tak mengaitkan diri kita secara mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahlus Sunnah itu nasabnya ke Nabi As-Salafus Saleh, tidak dinasbatkan kepada orang per orang. Itu aslinya Ahlus Sunnah. Tetapi dalam melakukan dalam menggali ilmu bisa saja kita melalui mazhab tertentu, tapi ketika menisbatkan apa akidahnya, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa fikihnya, fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya melalui metodologi mazhab Syafi'i atau melalui metodologi mazhab Imam Hambali atau melalui metodologi Imam Maliki. Tetapi saya tidak akan pernah, ini ahli sunnah ya ahli sunnah. Ya kalau selain mereka itu lain lagi. Ahlus Sunnah saya tidak akan mengatakan bahwa saya tak keluar dari mazhab Syafi'i sekedar sejengkal kalau bahasa Arab qadra'un mula, sebesar ujung kuku pun tidak bisa. Karena imam mazhab tidak pernah mengajarkan itu pada kita. Tak pernah mengajarkan itu. Allahumma musta'an. Seperti yang kita nukil dari murid Imam Syafi'i sendiri yang paling muktamad, Imam Al-Muzani rahmatullahi taala alaihi. Sekarang beliau melanjutkan. Kemudian ulama bertingkat-tingkat. Ada yang menguasai sebagian besarnya, ada yang menguasai sebagian kecilnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidaklah sebagian kecil atau orang yang menguasai sebagian besar, lalu ada yang sebagian menguasai sebagian kecil, membuat atau mengurangi orang yang menguasai sebagian besar dan juga tidak menguasai sebagian kecil. Itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Makanya akan kita temukan nanti sebagian ulama hadis tidak memahami sebagian hadis ada. Tapi bukan kita katakan seluruh ulama hadis tidak paham hadis, tapi kita salah. Sebab seluruh ulama fikih mazhab secara khusus asalnya adalah ulama hadis. Nah, asalnya adalah ulama hadis Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ya, kecuali Imam Abu Hanifah karena memang di Kufah pada masanya, karena beliau yang pertama, hadis belum begitu banyak di situ. Dibanding dengan di Madinah ada Imam Malik, atau di Baghdad ada Imam Ahmad, Syafi'i, atau di Makkah dan Madinah seperti Sufyan ibn Uyainah, Amr bin Dinar, kemudian Ibnu Juraid dan lain-lainnya. Banyak ulama fikihnya, semuanya itu adalah aslinya adalah ahli hadis. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu beliau mengatakan, membandingkan antara penguasaan ulama terhadap sunnah dengan penguasaan ulama terhadap bahasa atau orang Arab terhadap bahasa Arabnya. Nah, qala rahimahullah, wa hakadha lisanul arabi inda khassatiha wa ammatiha. Seperti as-sunnah menguasainya atau penguasaan di kalangan para ulama juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Karena tidak ada yang menguasai sepenuhnya kecuali Nabi. Demikian juga bahasa Arab. Tidak ada yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakat ulama bahasa sendiri sepakat bahwa bila perkataan Nabi sahih diriwayatkan dari Nabi, bukan diriwayatkan oleh perawi dengan makna. Karena sebagian hadis diriwayatkan dengan
makna. Diriwayatkan dengan lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan ahli bahasa manapun, penyair manapun. Karena apa? Karena Nabi adalah afsahul Arab, orang yang paling fasih di kalangan orang Arab dan yang menguasai seluruh bahasa Arab secara mutlak. Demikian juga dengan sunnah. Nabi adalah orang yang a'lamun nasi billah, orang yang paling tahu di antara manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kalau sahih dari beliau tidak boleh kita tinggalkan. Kalau sahih dari ulama, kalau tidak sesuai dengan Nabi, boleh kita tinggalkan. Tapi Nabi tak boleh ditinggalkan. Kenapa? Ulama tidak menguasai semuanya. Tapi Nabi menguasai semuanya. Kan realitas sekali. Ini pemikiran yang sangat logis dan realistis. Karena ulama tak semuanya dikuasai, pasti ada kelemahannya. Dan Nabi semuanya dikuasai dan tak ada kelemahannya. Tentu kita mengikut secara mutlak kepada yang menguasai secara mutlak dan tidak ada kekurangannya. Dan kita tinggalkan orang yang tidak menguasai secara mutlak dan ada kekurangannya. Kan logis kan? Tidak logis? Tidak logis tak? Nanti dibantah lagi, Pak. Ya, Ustaz kan memahami, itu kan menurut pemahaman Ustaz, pemahaman saya lain lagi. Iyalah kalau gitu. Ya seolah-olah kita dengan alasan ini Nabi tak menyampaikan pemahaman. Kemudian ulama yang kita ikuti yang memahami dari Nabi seperti ini juga tidak paham. Kalau gitu habis peluru kita. Ini bisa nembak lagi. Ya kalau itu paham Ustaz dari ulama kita, lalu ulama kita tidak paham dengan apa yang disampaikan Nabi ya. Yang paham hanya ulama yang berselisih dengan kita. Kalau sudah tidak habislah. Kalau kita berdebat sudah begitu, ini salah, tidak paham, tidak ngerti, kan orang selalu begitu. Orang yang kehabisan dalil biasanya menuduh lawan bicaranya tidak orang mudeng, ya, tidak mengerti. Ya kalau sudah itu sudah debat tidak bisa dilanjutkan karena tidak ilmiah lagi. Kalau antum sudah nuduh saya tidak berilmu, tak apa debat dengan saya? Ya, kalau nuduh saya tidak faqih, tidak paham, tak apa berdebat dengan saya? Ya kalau nuduh ulama yang tidak sepaham dengan kita sebagai orang yang jahil, untuk apa lagi? Habis masalah, habis main kan? Ya tak? Habis main? Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita tidak mengatakan, walaupun tidak sepaham dengan kita, tidak paham itu tidak boleh digunakan kata-kata seperti itu. Ulama masa tidak paham? Ulama masa tidak? Mungkin Pak. Kalau ulama tidak paham berarti yang tidak ulama lebih tidak paham. Ya sekali lagi kita tegaskan, seluruh ini kan kadang-kadang sebagian orang dan mungkin kebanyakan orang menuduh kalau kita tak ikut yang umum dianggap kita tidak mengikut ulama. Betul ya? Betul? Ya subhanallah. Tolong cari satu pun pendapat yang kita ikuti atau amalan yang kita amalkan yang tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Saya minta bawa buktinya sini. Bahwa buktinya kita mengamalkan atau meyakini suatu keyakinan atau mengamalkan suatu ibadah atau mengamalkan suatu amal apapun dalam Islam ya, yang namanya Islam ya, bukan dalam masalah keduniaan, dalam Islam disebutkan dari ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu. Tidak usah dulu pakai hadisnya atau Al-Quran dan hadis, tidak ada pendapat ulama seperti itu, tak akan ditemukan. Makanya klaim bahwa kita mendatangkan mazhab yang baru batal demi hukum. Ya secara ilmiah batal sendiri. Karena ada yang mengatakan ini agama baru, ajaran baru, mazhab baru dan sebagainya. Buktikan. Sebutkan satu saja pendapat yang dianut lalu tidak ada ulama yang berpendapat seperti di kalangan as-salafus salih. Ada? Kok ada saya bayar sekarang? Kamu sudah enggak ada. Berarti juga mengikut ulama. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa hakadha lisanul Arab inda khassatiha wa ammatiha. Demikian pula lisanul Arab, bahasa Arab itu menurut di kalangan orang khususnya dan di kalangan khalayak ramainya. Baik yang takhasusnya bahasa Arab atau yang tidak, itu di kalangan. Jangan bayangkan Arab sekarang. Arab dulu Imam Syafi'i bicara tentang Arab, orang Arab
dulu, yaitu bahasa Arabnya tidak terkontaminasi oleh bahasa asing. Kita hari ini berbahasa Indonesia tidak bisa kecuali memakai istilah asing. Dan ketahuilah, masuknya satu istilah asing menandakan kita punya kelemahan di situ bahasa kita. Betul, Pak? Kenapa? Kita tidak punya bahasa untuk mengungkapkan kecuali pakai bahasa asing. Maka setiap masuk istilah asing berarti menunjukkan kekurangan bahasa kita. Nah, disinilah letaknya, mohon maaf kepada para ahli dan para profesor yang asyik menggunakan istilah asing dalam berbahasa Indonesia. Secara tidak sadar kaum akademisi merusak bahasa Indonesia sendiri, sehingga hasilnya terbukti guru bahasa Indonesia di Indonesia sebagian besar tak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga di kalangan orang Arab, ketika mereka dulu bangga dengan datangnya diterjemahkannya kitab-kitab Yunani, kitab-kitab Romawi ke dalam bahasa Indonesia, kitab-kitab Persia dalam bahasa Indonesia, tentu saja ada beberapa istilah yang tidak dikenal oleh orang Arab lalu dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya pemahaman terhadap bahasa Arab boleh bergeser. Dan itu sejak awal-awal lagi kaum muslimin menurut ahli bahasa, bahwa di paruh kedua abad kedua bahasa Arab di perkotaan sudah melemah. Jadi kalau dikatakan rusak semua sudah lemah penguasaannya, sehingga orang Arab di perkotaan bahasanya tidak bisa dijadikan hujjah lagi, ya, tidak bisa dijadikan hujjah lagi. Paruh kedua abad kedua. Di perkampungan yang memang lambat masuknya informasi dari pihak luar, itu di paruh kedua abad ketiga. Berarti seabad setelahnya kampung pun dah rusak. Kalau kita sekarang ke curug-curug kampung pun sudah rusak bahasa kita. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Telekomunikasi. Media-media ini sudah berhasil merusak bahasa kita. Maka siap-siap aja lah, menurut ahli bahasa, setiap hari 1/4 bahasa lenyap dari permukaan bumi. Tapi bahasa Arab tidak akan hilang selama Al-Quran dan hadis masih ada. Jadi makanya bahasa Arab ini punya kekuatan luar biasa. Ya, betapapun orang nak mencoba menghilangkannya tak akan hilang. Makanya orang mesti bahasa ini, karena bahasa ini menentukan arah budaya kita, menentukan arah pandangan politik kita, menentukan arah pandangan agama kita. Makanya orang-orang yang asyik dengan istilah asing, beragama Islamnya pun tak mau serius, sehingga lahir istilah beragama jangan terlalu serius. Untuk makan serius, masa beragama enggak serius kaum muslimin. Cari makan serius untuk beragama enggak serius. Dari apa datangnya? Dari istilah-istilah tadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La yazhabu minhu syai'un 'alaiha. Tidak satu pun dari bahasa itu hilang atau luput dari kolektifnya orang Arab. Khusus ini masa Imam Syafi'i menulis kitab ini. Nah, wala yutlabu inda ghairiha. Kan Imam Syafi'i waktu itu kan di masa bahasa kan belum dituliskan. Jelas? Belum ada kamus. Kenapa lahir kamus menurut tuan-tuan? Saya nak nanya, kenapa lahir kamus? Kenapa lahir kamus, tahu enggak? Pada temenung saya tanya. Kenapa lahir kamus di saat penguasaan orang terhadap bahasa sudah mulai kurang? Orang yang ahli bahasa Inggris perlu kamus bahasa Inggris Indonesia? Tidak perlu lagi. Misalnya saya sekarang dengan kemampuan yang sangat terbatas bahasa Arab saya tidak memerlukan kamus kecuali jarang sekali baca kitab ini. Hampir tak pernah lagi saya buka kamus. Hampir tak pernah lagi buka kamus, kecuali untuk bahasa-bahasa yang lama yang jarang dipakai. Kalau bahasa-bahasa kitab-kitab lama itu
Artinya apa? Kamus itu dibutuhkan ketika bahasa mulai tidak dikuasai. Nah, kamus pertama keluar kamus Arab asing dulu atau Arab-Arab? Arab-Arab. Arab-Arab dulu. Jadi lahir kita kamus bahasa Arab untuk orang Arab. Karena orang Arab sudah mulai melupakan bahasa Arabnya. Makanya kita sebenarnya sekarang sudah butuh sekali kamus bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Coba sekarang orang Ocu sudah banyak tidak paham komua. Apa arti komua? Tidak tahu kan? Setu. Jadi banyak sudah tidak paham, harus lagi bahasa sekarang. Iya tak? Jadi orang kita pun sekarang perlu kamus sekarang. Makanya ada ide-ide sekarang membuat kamus bahasa-bahasa daerah. Betul kan? Sebab apa? Orang daerah itu sendiri sudah mulai lupakan. Nah, lahirnya kamus bahasa Indonesia bukan karena hebat, bukan. Menandakan orang Arab sudah mulai tidak menguasai bahasa Arabnya. Dan selalu yang menjadi inisiatornya orang-orang yang notabene adalah orang yang bukan asli Arab. Karena pertama dia punya dua kebutuhan, melihat fenomena orang Arab yang sudah mulai melemah bahasa Arab. Yang kedua orang asing yang dia karena aslinya ajam membutuhkan bahasa atau kamus untuk memahami bahasa Arab tersebut. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kata beliau, la yadhabu minhu syai'un 'alaiha. Pada masa itu tidak satu pun yang hilang dari, karena waktu itu kan tidak dituliskan bahasa, belum dituliskan. Belum ada kamus. Jadi bisa saja orang mengatakan ada di antara bahasa Arab yang hilang, sebagaimana isu ini diangkat oleh orientalis di mana hadis tidak dicatat, sehingga mungkin saja hadis ada yang kan ada begitu kan isunya. Ketika mereka salah mempelintir pernyataan seorang imam Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa Dimas Az-Zuhri adalah yang pertama mentadwin hadis, mengkodifikasi hadis. Lalu mereka mengeneralisir bahwa hadis tak dicatat sama sekali. Bohong ya. Ya. Mereka mengatakan memahami kan mempelintir bahasa itu dari Imam Az-Zuhri, dari Imam Ibnu Hajar tentang Az-Zuhri baru orang pertama yang mengkodifikasi hadis, mengumpulkan hadis besar-besaran, memanfaatkan ketidaktahuannya sebagian pemikir Islam dengan makna perbedaan makna tadwin, makna tasnif, makna ta'lif, makna kitabah, makna al-khat. Mereka tidak paham bahasa ini. Orang Arab saja sudah mulai rupa dengan bahasanya sendiri, apalagi yang non Arab. Padahal tunjukkan bahasa ini tadwin, kitabah, khat, ta'lif itu berbeda dalam bahasa Arab. Dan Ibnu Hajar berbicara waktu itu kepada orang Arab, bukan kepada orientalis. Kalau itu Ibnu Hajar dipanggilnya itu orientalis Ghazair itu, kamu salah paham dengan bahasa saya. Itu nah cuman tuh. Sayang yang membaca analisa orang-orang barat itu juga nggak ngerti agamanya sendiri. Lalu dia menyalin dan mengadopsi pemikiran tersebut sehingga hadis tidak dicatat kecuali setelah 100 tahun. Jelas? Atau bayanglah mau kita awalnya 100 hari dah lupa. Ya tak? Saya lihat pejabat kampanye berapi-api dalam program 100 harinya lupa janji. Betul? Itu. Ini belum hadis ini. Perkataan dia sendiri dia sudah lupa. Betul kan? Kita tidak akan datang ke tenaga kerja asing. Lupa enggak? Lupa enggak? Tidak menambah pinjaman. Lupa enggak? Mohon maaf. Ya mohon maaf, ini kan sudah tentu ketahui semua kan, bukan saya sendiri yang tahu. Antum tahu semua kan? Bahwa kita tidak akan mendatangkan tenaga kerja asing. Karena kita butuh tenaga kerja, kita masih banyak. Betul? Lupa kan? Jadi ketika kita pelupa, kita anggap dulu ulama hadis pelupa. Maka orang barat kan tidak pandai menghafal dia, jarang mereka yang menghafal. Yang hafiz kan tidak ada, hafiz Taurat jarang ada ya. Hafiz Injil kan jarang, tidak ada musabaqah hafzul. Kan tidak ada, jarang. Mereka yang hafiz itu jarang. Jadi kiranya kita juga seperti mereka. Makanya kalau nak menilai orang, jangan dari kita. Nanti kalau nilai orang dari diri kita akan merendahkan orang lain, akan merendahkan lain. Kita tidak punya samurai.
kita punya pisau dapur. Kira-kira setajam apa ya pisau samurai itu? Mana lebih tajam pisau dapur dengan samurai? Kalau antum bandingkan pisau dapur dengan samurai, berarti melecehkan samurai. Kecuali antum punya samurai atau punya pedang apa namanya, pedang Syam, pedang Baghdad, Damaskus. Ya tuan-tuan mungkin banyak atau lupa juga bahwa pedang terbaik sepanjang sejarah itu adalah pedang Damaskus, bukan samurai, sakura, bukan ini. Ya bukan pedangnya Shaolin, tidak. Menurut ahli pedang, Pak. Saya tidak ahlinya. Saya hanya mengatakan dari ahli pedang. Ahli pedang itu dari peneliti perempuan dari negeri Sakura, juga dari Jepang. Jadi dia mengakui bahwa pedang terbaik itu adalah produk Damaskus. Dan itu hanya satu kabilah di sana yang tahu, yang punya ilmunya. Ya, ada khususnya. Tidak semuanya bisa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya nanti ambil pedangnya jangan dari apa? Jangan dari Jepang ya, ambil dari Arab. Tajam. Dari Syam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya tidak tahu apa ada hubungannya, korelasinya antara Nabi Isa nanti membunuh Dajjal dengan khanjar, dan itu di Babil Lut di Palestina, bagian dari Syam. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ya tidak pakai rudal lagi, Pak. Itu tentu tidak perlu risau dengan nuklir, rudal, pesawat tempur dan sebagainya. Dajjal nanti tidak diburu dengan tidak pakai rudal, cukup pakai khanjar. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena kita kadang-kadang kan wah itu ya menunjukkan kemajuan itu senjata dan sebagainya. Enggak. Yang kemajuan sesungguhnya bagaimana visi misi kehidupan kita jalankan. Visi kita masuk surga. Misi kita beribadah. Dan siapkan kekuatan sesuai dengan masa itu aja. Nah, tapi kalau ketakutan berlebihan, alhamdulillah orang Islam itu tak pernah menang dengan kelebihan kekuatan, tapi menang dengan kelebihan iman. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin. Wala yutlabu inda ghairiha. Dan kalau ada bahasa yang tidak kita temukan, misalnya kita ambil Mu'jamul Maqayis Lugha Ibn Faris misalnya, tidak dia temukan di situ. Tidak kita cari ke orang lain bahasa ini, kita cari juga ke kamus Arab yang lain. Kalau dulu cari ke orang Arab yang lain. Bisa saja di kabilah ini tidak paham, tapi di kabilah lain paham. Dan andainya Nabi masih hidup, itu lebih mudah, tinggal nanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Wala ya'lamu illa man qabilahu anha. Dan tak mungkin berilmu tentang lisanul Arab itu kecuali orang yang menerima ilmu bahasa Arab itu dari orang Arab. Nah, dan ini saya kira sepakat aja kita bahwa native speaker, bahwa pemilik bahasa asli tentu lebih paham bahasanya. Saya tidak berbicara tentang masalah grammar, qawaid lughah, tidak. Bisa saja tentang tata bahasa orang asing lebih paham dari. Ya, sekarang tata bahasa Indonesia, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, rata-rata kita tidak menguasainya, Pak ya. Tata bahasanya, betul. Tapi disuruh berbahasa Arab pandai. Iya, pandai ya. Itu Raju kan? Nah, coba. Pandai tak tata bahasa Raju? Enggak, santai. Buat 5 pertanyaan. Tata bahasanya kita tidak paham, tapi pandai bahasa Raju. Itu orang Jawa. Minang. Pandai tata bahasa Minang? Bisa? Coba tensi 1. Ada tata bahasanya? Tidak tahu maknanya tata bahasa. Menyusun kata itu kan ada rumusnya. Kalau bahasa Arab ada mubtada, khabar, fi'il, fa'il dan seterusnya ya. Tidak ada kita tahu tata bahasanya. Mungkin orang Belanda lebih paham tata bahasanya. Cuman mana yang lebih pasti bahasa Minang? Orang Minang atau orang Belanda? Jelas ya. Yang lebih paham seluk-beluk bahasa itu, dalalatnya bahwa ini digunakan di sini, ini makna ini digunakan di sini, ini maknanya orang itu sendiri, bukan orang lain.
Kita bicara tentang bahasa, bukan bicara tentang tata bahasa. Jelas? Saya kira paham maknanya ya. Jadi karena ada sebagian orang ajam lebih paham bahasa Arab dari orang Arab katanya. Ini racun ini, tidak benar. Tata bahasanya mungkin banyak ahli tata bahasa dari orang ajam betul, tapi dari orang kemudian orang Arab yang mana dulu? Orang Arab yang mana? Orang ajam yang mana dulu? Orang ajam yang nyusunya sudah pakai bahasa sejak dalam kandungan sudah pakai bahasa Arab, bukan seperti kita yang baru belajar bahasa Arab setelah tamat SD masuk pesantren baru belajar bahasa Arab yang kadang-kadang bahasa Arab rasa Indo bahasa Arabnya rasa Indonesia. Nasallallahu salam. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi la ya'lamu illa man qabilahu anha, kecuali yang menerima dari orang Arab bahasa itu. Makanya aneh juga sebagian kita, saudara kita ketika mengatakan ulama-ulama Wahabi tidak pandai bahasa Arab katanya. Ini lucu juga, tapi biarlah tidak apa-apa ini. Ini banyolan kata orang Jawa. Ya, banyolan ya, bahwa orang Arab tidak paham bahasa. Itu mau tuntun diterima orang Minang tak pandai bahasa Minang? Hah? Mau? Ya tidak orang Jawa tidak pandai bahasa Jawa? Mau? Ya tidaklah, tentu orang Arab tidak mungkin tidak pandai bahasa Arab. Cuman perbedaan pemahaman biasalah. Sesama pemilik bahasa sendiri tingkat pemahamannya kan beda kan? Orang Jawa berapa tingkat bahasanya? 4 ya? Yang paling tinggi kromo ingkil, Pak. Saya nyebutnya aja tidak pandai saya. Kromo ingkil. Ada bahasa 4 tingkat kalau saya tidak salah itu. Tentu yang paham bahasa kromo dengan bahasa apalagi yang saya tidak paham. Jadi kaum muslimin akan beda pemahaman, itu biasa itu. Cuman mengatakan orang Arab tidak pandai bahasa Arab ini lelucon atau banyolan ini. Kaum muslimin dan muslimat. Wala yasrauka fi illa man ittaba'ah fi ta'allumihi minha. Tidak mungkin menyamai orang Arab dalam bahasa itu kecuali yang mengikuti orang Arab dengan belajar daripadanya. Dengan belajar dari Arab sendiri. Wa man qabilahu minha, dan siapa yang menerima bahasa Arab itu dari orang Arab, bahwa min ahli lisaniyah, maka dialah ahli bahasa Arab. Yang menerima bahasa Arab dari orang Arab, maksud saya bukan harus langsung belajar dengan orang Arab, bukan itu. Tapi pemahaman bahasa itu aslinya dari bahasa Arab, bukan pemahaman yang diadopsi, yang diasimilasikan, dikawinkan dengan bahasa ajam. Ya, karena di antara orang ajam yang sudah menjadi Arab, karena dia awalnya mengambil bahasa itu dari orang Arab. Berarti guru-guru kita misalnya ada yang kelahiran di Mesir atau kelahiran di Arab Saudi, kelahiran Maroko, tentu saja yang paling banyak kan kelahiran Arab Saudi kan. Yang ulama kita di yang Makkah, Madinah misalnya, mereka sejak lahir, saya katakan, bukan sejak lahir lagi, sejak nyusu, sejak dalam kandungan sudah berbahasa Arab. Nah ini kan tidak dikeragui lagi karena dia memang ngambil dari Arab sendiri, karena orang tuanya ngambil dari orang Arab. Yang seperti inilah sudah menjadi ahli bahasa Arab, maka dia Arabiyul lisan, orang Arab secara lisan. Wa inna ma sara ghairuhum min ghairi ahlihi bitarkihi. Selain mereka tidak ahli berbahasa Arab karena meninggalkan belajar bahasa Arab. Ini juga isyarat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa mempelajari bahasa Arab itu suatu keniscayaan, kewajiban bagi kita. Sebagaimana kita wajib memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, memahami perkataan para ulama yang umumnya berbahasa Arab, demikian pula karena ini tidak mungkin kita lakukan kecuali paham bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab adalah wajib bagi kita yang ingin paham. Jadi kewajiban. Cuma kewajiban itu bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya aini, wajib ain, fardu ain bagi para penuntut ilmu, para ulama, para mufti, wajib hukumnya dia mempelajari bahasa Arab dari pemahaman orang Arab.
bukan dari orang ajam. Jadi saya katakan orang ajam takkan sama pemahaman terhadap bahasa Arab seperti pemahaman orang Arab. Nah, karena banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT yang tidak memahami. Hari ini kita lihat betapa banyak penyimpangan pemahaman gara-gara memahami nas Al-Quran dan hadis bukan dari pemahaman orang yang memiliki bahasa itu. Sehingga tidak akan sama lah. Padahal Allah menerangkan, menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab mubin. Dan Nabi menjelaskannya dengan bahasa Arab yang mubin. Lalu kita pakai saringan ajam, makanya tidak masuk. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini banyak ada masalah akidah saja, berapa banyak kita sortir Al-Quran dan hadis. Karena kita masukkan acuan Yunani ke dalamnya. Acuan Aristoteles kita pakai, lalu kita masukkan Al-Quran dan hadis, banyak yang berguguran jadinya. Jelas? Kenapa? Memahami konteks Arab dalam Al-Quran dan hadis dengan konteks Yunani. Jelas kaum muslimin. Misalnya dalam masalah wajah misalnya. Dalam ilmu filsafat Aristoteles, Allah itu tidak berbagi-bagi. Tak terbagi-bagi. Artinya tidak punya anggota. Kalau kita kan terbagi nih, ada tangan satu bagian kan? Ada apa lagi? Sebutlah tangan, kaki lawannya, ialah kepala. Coba ada kepala, ada wajah, ada dan sebagainya ya. Nah, Allah tak mungkin seperti itu dan kita setuju bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Cuman kaedah ini bukanlah sebagai kaedah mutlak. Jelas? Sehingga kita menolak Allah punya wajah. Akhirnya kita pertentangkan antara kaedah Juaris Aristoteles dengan Al-Quran dan hadis. Yang mana orang Arab memahami yang namanya wajah itu di antara maknanya adalah ya wajah. Sampai bahasa Indonesia menjadi wajah. Soal bagaimananya, apakah mesti dengan itu lazimnya berbagi, beranggota? Ya tidak. Maka kita tidak menerima namanya tajsim. Tidak menerima namanya tajsim, yaitu menjadikan Allah bertubuh. Bukan. Itu hanya pikiran orang-orang ahli bid'ah yang melazimkan ahlu sunnah dengan tajsim. Tidak ada satupun imam ahli sunnah yang menerima kaidah tajsim. Tidak ada. Cuman orang tu memaksakan, kalau kalian terima ayat Al-Quran, hadis Nabi secara zahir, berarti konsekuensinya tajsim. Kita bilang, enggak, kami tidak mengakui tajsim. Kami hanya mempercayai perkataan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman orang Arab terhadap bahasa Arab. Kami tidak menerima pemahaman Yunani untuk memahami bahasa. Itu aja bedanya. Antum memakai standar Yunani untuk memahami bahasa Arab. Kalau kami memakai standar Arab untuk memahami bahasa Arab. Tahu bedanya? Kan kisah yang kita sebutkan, guru dari Imam Az-Zahabi didebat oleh orang Mu'tazilah. Kamu yang mengatakan Allah itu di atas arsy, kan ada bahasa istilah orang nyentil, awak menaikkan Allah ke arsy katanya ya. Bukan kita yang menaikkan Allah ke arsy. Ini tasbih lagi, ini berbahaya Pak Allah ayat kaum muslimin. Kita bukan menaikkan. Maka dijawab oleh guru Imam Az-Zahabi, enggak, saya tidak pernah mengatakan Allah di arsy. Saya tidak pernah mengatakan Allah di arsy, tapi Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Bukan satu kali, berkali-kali, baik secara tekstual maupun secara ta'rid. Dengan berbagai bahasa yang digunakan, yang menatakan Allah di atas. Bedanya saya percaya, kamu tidak percaya, itu saja bedanya. Saya percaya karena bahasa Arab menunjukkan Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwa Allah di atas.
Sebab apa? Saya memakai bahasa Arab menurut alurnya orang Arab. Antum memakai bahasa Arab menurut alurnya orang Yunani. Jelas? Sebab menurut orang Yunani setiap yang beranggota mesti berbagi-bagi. Berarti anatomi, terbayang oleh dia anatomi Allah itu kan? Bukan, kita tidak pernah mengatakan itu. Kita hanya mengisbat makna dan lafaz yang disebutkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun lazimnya mesti tajsim menurut Aristoteles. Kita tidak seakidah dengan Aristoteles, tak dengan Socrates. Kita memahami bahasa Arab dengan pemahaman orang Arab. Buktinya para sahabat dulu tidak pernah mempermasalahkan itu. Ya Rasulullah, kalau Allah punya wajah berarti dia mirip kita. Tidak ada mempermasalahkan. Karena mereka paham bahwa wajah Allah tidak seperti wajah makhluknya. Bahwa tangan Allah tidak seperti tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi ini bahasa Arab. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti dia sesuatu apapun. Jadi laisa kamitsli yadihi yadun, tidak ada yang mirip dengan tangannya tangan manapun. Laisa ka'ainihi ainun, tidak ada yang mirip dengan matanya mata manapun. Laisa ka'uluwihi uluwun, tidak ada yang tinggi seperti tingginya dia. Selesai masalah. Inilah yang bahasa Arab yang pakai konteks Arab. Tapi kalau sudah antum katakan kalau diterima berarti mesti beranggota, kalau beranggota berarti menyebutkan tubuh bagi Allah tajsim, itu akidah antum bukan akidah kita. Itu akidah antum bukan akidah kita. Kita tidak pernah mengatakan Allah tajsim, mujassam. Itu hanya paksaan ahli bid'ah untuk memaksa ahli sunnah jangan akui. Kalau kalian akui, ini resikonya. Enggak, kami tidak pernah mendapatkan itu. Kami tidak pernah meyakini itu. Ini contoh di mana diambilnya bahasa Arab dan dipahami bukan dari orang Arab. Dan tidak sedikit yang terpengaruh oleh ini. Kenapa terpengaruh? Karena rata-rata datang setelah bahasa Arab rusak. Jelas? Rusaknya? Imam Syafi'i wafat 100. Imam Syafi'i wafat 100. Salah, lahirnya itu 150, wafatnya 204 Hijriah. Berarti sudah masuk fase rusaknya bahasa Arab di perkotaan. Makanya beliau berhadapan dengan orang-orang yang perusak bahasa itu, seperti Al-Hafs Al-Fard, Ghiyas Al-Mirrisi, Bishr ibn Ghiyas Al-Mirrisi yang ahli kalam. Sehingga sering terjadi munazarah dengan Imam Asy-Syafi'i antara mereka. Sampai-sampai Imam Syafi'i berfatwa mengharamkan ilmu kalam. Ilmu kalam. Karena ilmu ini yang terang menjadi kalam jadinya. Ya, menjadi terang. Ingat itu. Datangnya di masa bahasa Arab sudah mulai dirusak di perkotaan. Lahirnya para pemikir yang memakai bahasa Arab tidak lagi dengan konteks Arab. Makanya kaum muslimin asimilasi budaya, asimilasi bahasa, adopsi istilah ini sangat besar pengaruhnya kepada agama, kepada keyakinan, kepada budaya, kepada arah politik, kebijakan ekonomi dan seterusnya. Jelas? Saya kira jelas ya. Maka jaga bahasa kita. Kalau bisa tuan-tuan jangan pakai istilah asing lagi dalam berbahasa Indonesia. Sehingga nanti nampak budaya asli Indonesia. Orang Indonesia suka perang enggak? Hah? Suka juga ya. Kaum muslimin. Indonesia itu aslinya manut, takut. Iya tak? Manut takut dan taat insyaallah. Tapi setelah kita mengadopsi istilah-istilah demonstrasi, akhirnya suka melawan. Ya. Mengadopsi istilah demokrasi, akhirnya suka berbeda. Karena prinsip asalnya demokrasi itu mesti berbeda pendapat, berseberangan. Akhirnya ketika ini itu pengaruhnya kepada politik kita. Ya tak?
Dulu ketika kerajaan-kerajaan rakyat-rakyat taat-taat kan? Betul? Betul mana? Tapi ketika sudah jadi demokrasi, akhirnya seorang suka demo. Corona aja demo orang gara-gara itu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini pentingnya bahasa itu. Dan Imam Syafi'i tidak main-main dalam masalah ini. Karena dia menghadapi langsung orang-orang yang merusak-rusak bahasa sehingga keyakinannya berubah dan cara memahami ibadahnya berubah sehingga banyak yang diada-adakan dalam agama. Ya Pak ya. Akhirnya debat panjang kita. Hal-hal yang sudah jelas kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, masih jadi perdebatan. Ya jadi perdebatan. Nah, Allah musta'an. Wa inna masara ghairu min ghairi ahlihi bitarkihi, selain mereka tidak menjadi ahli karena tidak mengikutinya, tidak mempelajarinya dari orang Arab. Fa idza sara ilaihi sara min ahli, apabila dia kembali kepada bahasa Arab dengan pemahaman orang Arab, dia menjadi ahli bahasa Arab. Dan tadi saya katakan semua kita sepakat bahwa ahli bahasa itu lebih paham daripada yang bukan. Orang yang aslinya berbahasa itu lebih paham dari yang bukan aslinya. Kita bicara dalam konteks orang ini belum terkontaminasi dengan bahasa lain, bukan seperti orang Bangkinang datang ke Pekanbaru kacau bahasanya, bukan itu maksud saya. Ya, orang yang lahir di Rimba, ya, kemudian itu bahasanya tidak rusak dia. Tapi kalau sudah berinteraksi, sudah ada parabola, ada televisi, ada medsos dan sebagainya, itu rusak bahasanya. Dan kita paham sekarang berapa banyak bahasa kita yang rusak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian berkata, wa ilmu aktsaril lisan fi aktsaril arabi a'ammu min ilmi aktsaris sunani fil ulama. Dan ilmu tentang sebagian besar mayoritas bahasa di kalangan mayoritas orang Arab ini lebih umum. Artinya kebanyakan orang Arab menguasai kebanyakan bahasa Arab. Berbeda dengan tidak kebanyakan orang menguasai sunnah. Jelas? Kalau orang Arab pada umumnya mayoritasnya menguasai bahasa Arab. Tapi ahlus sunnah kebanyakannya banyak yang tidak menguasai sebagian besar sunnah. Ini real apa tidak? Nyata apa enggak? Nyata? Kalau enggak saya hitung datanya. Kita hitung datanya sekarang. Kita hitung enggak? Atau tuan-tuan terima aja statement ini? Terima aja. Kalau dihitung, kalau enggak kita hitung. Mana yang lebih banyak kaum muslimin di dunia sehari ini yang belajar di pesantren atau di yang bukan pesantren? Yang bukan pesantren. Sepakat? Ini Indonesia aja dulu. Baik. Di bukan pesantren, mana yang banyak dipelajari? Ilmu agama atau bukan? Bukan. Baik. Jam pelajaran agama yang dipelajari sebagian besar sunnah atau sekecil-kecilnya sunnah? Sebagian kecil. Baik, hasilnya? Hasilnya sebagian besar kaum muslimin tidak menguasai. Sebagian besar sunnah. Masuk. Wajar? Untuk menutupi inilah alhamdulillah kajian-kajian yang mengkaji, menimbulkan, membangkitkan kembali batang terendang. Sunnah-sunnah itu dilahirkan. Ya kita tahu kan setelah ngaji kan. Kalau tidak ngaji? Nah coba saya nak nanya, yang ngaji ini sudah menguasai sebagian besar sunnah atau sebagian kecil juga? Ayo, baru terbatas jenggot, cingkrang. Iya, iya dah. Sebagian besar. Jadi memang sebagian besar umat hari ini ketika ditampilkan sunnah Nabi akan terkejut. Akan kaget nih.
Lalu yang ini gimana? Kita bilang tidak sunnah, tidak bisa Ustaz. Masa Ustaz saya tidak tahu? Nah, gitu ya. Saya bilang Ustaz saya lebih tua dari Ustaz antum, dia nggak tahu. Iya, Ustaz saya lebih alim, lebih senior dari Ustaz antum, dia nggak tahu ini dulu. Gimana dia tahu? Pertama, tidak pernah dibahas. Yang kedua, tak pernah diamalkan. Kalaupun ada diamalkan bukan karena dasar sunnah kadang, tidak dasar tren dan gaya kadang. Dulu di tahun 70-an sampai 80-an cingkrang itu gaya. Makanya guru kami di Darun dulu melarang kami cingkrang karena ikut gaya katanya. Ikut gaya artis waktu itu. Jadi dulu selebor di atas, di bawah kecil dan di atas mata kaki. Antu kan selebor juga di atas kan? Cuman di bawah tidak kecil. Itu tren sekarang. Lurus sampai ke bawah. Jadi kalau muslimin muslimat tidak tahu guru-guru kami. Dianggap sebagai ngikut tren. Ada masanya dulu orang banyak menjenggot, berewokan tahun berapa tuh Pak? Tidak tahu ya, Pak nak mengikuti zaman nampaknya. Jadi kaum muslimin. Ada masanya sebagian orang tuh berewokan, banyak pula yang ikut. Tapi bukan karena dasar sunnah. Jadi kita sekarang kalau sunnah atau berewok, hati al sunnah nih. Bukan, masih banyak lagi yang kita tidak ketahui. Jadi berarti Imam Syafi'i benar apa enggak? Benar bahwa penguasaan bahasa Arab, sebagian besar bahasa Arab di mayoritas orang Arab lebih umum dibanding penguasaan sunnah di kalangan para ulama sendiri. Makanya datang pekerjaan berat lagi kita hari ini, karena di buku-buku para ulama, baik yang berbicara tentang akidah, baik yang berbicara tentang ibadah, fikih, atau tentang suluk, tentang adab, tidak sedikit dimasukkan perkataan bukan Nabi menjadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti antum terpaksa pula adu saya. Ketika saya katakan misalnya hadis ini ada dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Bukhari, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Lalu saya katakan cuman sayang hadisnya palsu. Antum yang tidak pernah mendengar istilah hadis palsu ini, manang ke saya. Manang kan? Iya, Ulumuddin tahu tidak berapa jilid? Agar itu lagi berapa jilid? Kemudian Imam Ghazali tahu nggak Anda Hujjatul Islam? Hujjahnya Islam. Anda siapa? Betul kan? Akhirnya dituduhlah ini membenci ulama, tidak menghargai ulama dan seterusnya. Dan itu wajar. Karena Nabi juga dulu dituduh tidak menghargai nenek moyangnya, biasa. Karena lama tidak ngaji tadi, lama tidak mengetahuinya. Jadi perkataan Imam Asy-Syafi'i di masanya, karena beliau kan menulis sesuai dengan masanya pada umumnya, itu sudah dia alami, apalagi di masa kita. Makanya pengalaman dulu, guru-guru kami di pondok dulu kan, kalau ada orang Arab bicara banyak salah tadi itu katanya kan. Itu dia bilang, apa salah bu ya? Masa fa'il orang Arab itu kalau berhenti kan tak dibunyikan dhammahnya kan. Misalnya aina Zaid, harusnya kan kalau pakai i'rab kan aina Zaidun kan itu ya. Aina Zaid, masa disukunkan, padahal itu adalah mubtada muakhar katanya, mubtada muakhar. Kan itu kalau dalam i'rab nanti mubtada hukumnya marfu, alamat rafa'nya dhamma zahira. Sekarang dhammanya hilang. Ini salah, orang Arab tidak pandai bahasa Arab katanya. Gitu ya. Lalu saya bilang, kenapa tidak Buya benarkan tadi? Dan pandainya Bu ini. Jadi orang yang tidak pandai bahasa Arab menyalahkan orang Arab itu biasa. Makanya tidak aneh kalau sekarang banyak di antara ikhwah kita, saudara kita kaum muslimin mengatakan syekh itu tidak pandai bahasa Arab. Di mana dia dapat? Karena dia tidak pandai bahasa, bukan syekh yang tidak pandai, dia yang tidak pandai. Masa orang Arab tidak pandai? Ada yang nyebut Syekh Ibnu Taimiyah tidak pandai bahasa Arab. Setuju kalian, tuan-tuan? Syekhul Islam Taimiyah dibilangnya tidak pandai bahasa Arab. Syekh bin Baz tidak pandai bahasa Arab. Syekh Ibnu Taimiyah tidak pandai. Syekh Al-Albani tidak pandai bahasa Arab.
Padahal orang tuh udah nyusunya pakai bahasa Arab. Awak baru masuk pesantren yang rata-rata belajarnya pakai bahasa, ya kalau Sumatera Barat bahasa Minang, kalau di Melayu bahasa Melayu, di Jawa pakai bahasa Jawa, kalau di Bangkinang bahasa Aju. Itu tidak mengalahkan orang yang dari nyusunya bahasa Arab. Kan aneh, biasa itu biasa. Karena memang orang mengira sesuatu sesuai dengan dirinya. Oleh sebab itu Pak, makanya kita sebagai dai, sebagai ustadz harus punya kesabaran berlapis. Makanya tak boleh ke ustadz lah cepat marah ya. Kalau cepat marah jangan jadi ustadz, jangan jadi dai. Nanti segera saya gantung sorban nanti. Ya dikit dapat tantangan udah gantung sorban. Apalagi sekarang terornya masya Allah, orang gila tahu mana yang ustadz. Orang gila sekarang tahu mana yang ustadz. Taruh nyoblos. Ikut pilkada kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Iya, kita harus punya kesabaran. Makanya kaum muslimin dan muslimat sebagian kita kan enggak cepat marah gitu. Enggak. Nabi alaihissalatu wassalam itu berapa kali dibentak, dicaci, dihardi, ya Allah SWT digelar orang gila, kemudian ambil dari, misalnya kalau sekarang istilahnya diambil dari Yahudi ajaran kita ini kadang-kadang ya, dan antek Yahudi dan sebagainya. Itu biasa kaum muslimin. Karena orang tak paham memang begitu. Orang tak paham memang begitu, dan dia tidak ingin yang miliknya disinggung-singgung. Nah, awak suka pula nyinggung kan? Awak suka nyinggung, makanya jangan suka nyinggung ya Pak. Kalau depan orang tersinggung jangan suka nyinggung. Allah musta'an. Tapi zaman sekarang kan zaman keterbukaan. Dan keterbukaan semua yang dikatakan sudah sampai sekarang juga. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dialami oleh Imam Syafi'i bahwa penguasaan terhadap sunnah di kalangan ulama sendiri tidak lebih tinggi grade-nya dibanding penguasaan bahasa Arab di kalangan orang Arab. Jadi orang Arab mayoritas lebih menguasai mayoritas bahasa Arab dibanding dengan mayoritas ulama yang tidak menguasai mayoritas as-sunnah. Jelas? Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka saling menyempurnakan. Kan ini yang diinginkan oleh Imam Syafi'i tadi, saling menyempurnakan itu adalah suatu hal yang wajib. Tidak dicari di ini. Dalam bahasa juga seperti itu, dalam sunnah juga seperti itu. Jadi a'ammu min ilmi akthar sunani fil ulama. Jadi ada sebagian ulama memang tumbuh dia di takhasusnya di bahasa saja. Coba bayangkan orang dari tadi SMP, SMA, jelas pengetahuan agamanya apa adanya ya. Betul tuh? Hanya apa adanya. Yang di pesantren saja ya bisa kita buktikan, karena saya tamat pesantren. Saya tidak mengetahui ya selama belajar yang tamat kitab dari awal sampai akhir, kecuali kitab-kitab pendek, fikih wadih atau fikih tentang qawaid ya, naus Arab itu ada tamat itu. Tapi kalau bidang fikih, akidah jarang yang tamat, kecuali yang rajin yang baca sendiri dengan ustaz, jarang yang tamat. Itu yang saya tanyakan pula ke kawan-kawan ketika saya di Libya dan di Madinah. Saya tanya juga ketika anak dulu antum di pondok pakai kitab apa, Fathul Mu'in misalnya fikih, atau I'anatul Talibin hasyiyahnya. Pernah tamat enggak? Alhamdulillah sebagian besar mengatakan tidak pernah tamat. Ini yang bukan dari fikihnya, belum lagi hadisnya, belum lagi di hadis. Jadi wajar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sebagian besar orang Arab menguasai sebagian besar bahasa Arab. Tapi ini di kalangan ulama sebagian besar menguasai sebagian sunnah, kayaknya tidak sebanding dengan penguasaan orang Arab terhadap bahasa Arab. Mungkin bisa dipahami. Maka wajar kaum muslimin dan muslimat, banyak di antara sunnah itu tidak dikenali oleh, jangankan kaum muslimin secara umum, di kalangan ulamanya sendiri, ustadznya sendiri, dai sendiri banyak yang belum mengenalinya. Dan ini wajar. Ada orang baru tamat luar negeri, tidak tahu dia
pakai sutro tuh nggak tahu dia, sutro salat tuh nggak tahu dia. Padahal sudah tamat luar negeri dan di Timur Tengah. Nggak tahu dia, ada masih. Kenapa? Pertama, kadang dianggap tidak perlu. Karena dia tidak masuk rukun salat kan, tidak masuk ini. Ya termasuk sunnah salat pun dalam buku fikih kadang tidak dimasukkan sebagiannya. Sunat-sunat salat. Kan tidak dimasukkan ke bagian pakai sutro kan? Kan tidak dimasukkan. Ada? Jarang. Lihat aja buku petunjuk salat. Jarang dimasukkan. Setahu saya enggak. Banyak yang tidak masukkan. Karena dimasuk pembagian khusus. Dan itunya banyak di fikih hadis. Di fikih hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بشيء من لسان Arab. Dan beliau masuk pada ada sebagian orang ajam menggunakan sebagian kalimat bahasa Arab. Ya. Apakah diambilnya dari orang Arab atau justru orang Arab kadang mengambil dari bahasa ajam? InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan. Kenapa agak panjang? Karena memang ini penekanan Imam Syafi'i sendiri panjang dia menekankan masalah ini. Dan kita menghadapi langsung. Sebagaimana dulu Imam Syafi'i menghadapi langsung. Ketika bahasa Arab dipahami tidak dengan konteks bahasa Arab. Sehingga banyak terjadi penyimpangan keyakinan, terjadi penyimpangan ibadah, penyimpangan muamalah, akhlak dan adab dan sebagainya. Kenapa? Sering dipahami tidak dengan konteks bahasa Arab. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat untuk tetap belajar bahasa Arab supaya kita memahami Al-Qur'an dengan bahasanya sendiri. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan yang salah yang keliru adalah kelemahan saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan bapak dan ibu, saudara dan saudari bisa memaklumi. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.